Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita, untuk sebentar kita bersatu di dalam penyembahan kita dan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bawa hati kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu.
nyatakan jalan-Mu. Glory haleluya, glory haleluya, glory. Ku bersyukur, ku tinggikan nama-Mu, Yesus, Rajaku, Bapakku. Terpuji nama-Mu, terpuji Allahku. Haleluya, haleluya, glory haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berlimpah dengan syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di Efesus 5 ayat yang ke-8, versi yang berbeda di bahasa Indonesia masa kini, dituliskan demikian. Kalian sendiri dulu berada di dalam kegelapan. Sekarang kalian sudah menjadi umat Tuhan. Jadi kalian berada di dalam terang. Oleh karena itu, kalian harus hidup di dalam terang. Memang dahulu kita hidup di dalam kegelapan sebelum kita mengenal Kristus. Di dalam kegelapan yang dahulu kita hidupi, hanya ada keserakahan, kesombongan, kedurhakaan, dan perkataan kotor, serta berbagai macam hal yang tidak pantas yang kita hidupi di dalam kegelapan. Namun ketika kegelapan itu telah ditelanjangi oleh Kristus, maka sekarang kegelapan itu berubah menjadi terang. Kegelapan dalam hidup kita telah Kristus telanjangi melalui penebusan di atas kayu salib. Dan sekarang hidup kita yang dahulu penuh dengan kegelapan telah menjadi terang oleh karena Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hidup di dalam terang tersebut. Lalu, bagaimana cara kita untuk kita bisa menghidupi hidup di dalam terang? Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menjadi bijaksana. Di bulan lalu kita belajar bahwa hikmat adalah Kristus itu sendiri. Jika orang dunia berkata hikmat adalah kebijaksanaan, maka di dalam Kristus sudah ada kebijaksanaan itu tersendiri. Kita mau buka terlebih dahulu di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15b, di versi yang berbeda, di dalam firman Allah yang hidup, jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Ketika kita ingin hidup di dalam terang, hidup di dalam Kristus, maka kita harus menjadi bijak di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup menjadi seperti orang-orang arif, orang-orang yang memperhatikan hidupnya dan hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Kristus. Kita harus bijak dalam segala situasi yang kita hadapi. Jika dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita mudah emosi, sedikit-sedikit marah, maka sekarang ketika kita telah mengenal Kristus, kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang panjang sabar dan penuh kasih
seperti Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Ketika dahulu kita menghadapi masalah dan dengan mudahnya kita menyerah, atau bahkan ketika kita menghadapi masalah dengan mudahnya kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi, mari kita sekarang belajar untuk boleh melihat sisi baik dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menghadapi masalah dan kita melihatnya dari sudut pandang yang lain, kita akan belajar hal-hal baik yang Kristus izinkan kita pelajari melalui masalah yang sedang kita hadapi itu. Menjadi bijak berarti merubah segala kebiasaan buruk kita sewaktu kita hidup di dalam kegelapan menjadi sebuah kebiasaan baik agar hidup kita menjadi hidup yang benar-benar hidup di dalam terang. Bukan agar hidup kita menjadi terang untuk orang lain, tetapi karena kita telah hidup di dalam terang, maka hal-hal baik dan menjadi orang yang bijak adalah buah yang seharusnya kita hasilkan ketika kita hidup di dalam terang tersebut. Lalu yang kedua, cari dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau buka di Efesus 5 ayat yang ke-17 di dalam versi firman Allah yang hidup. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ketika kita hidup dalam terang, kita belajar untuk mencari dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita hidup di dalam terang. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau belajar untuk kita mencari dan melakukan apa sih yang seharusnya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita bekerja. Bagi yang bekerja, ketika seseorang bekerja menjadi seorang divisi penjualan, menjadi seorang sales di dalam sebuah perusahaan mobil otomotif, maka sales ini akan belajar untuk mencari dan melakukan apa sih tujuan perusahaan ini. Ketika tujuan perusahaan adalah untuk menjual mobil sebanyak-banyaknya dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, maka sales ini akan mempelajari fitur apa saja yang menjadi unggulan di dalam produk mobil yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Ketika sales ini telah mempelajari bahwa fitur-fitur unggulan ini dapat ditawarkan kepada konsumen dan fitur-fitur ini sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka sales ini akan mampu untuk menjual mobil ini sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu memasarkan mobil ini kepada banyak konsumen. Tujuan perusahaan adalah menjual mobil itu sebanyak-banyaknya. Jadi ketika sales itu telah belajar dan mencapai tujuannya, maka sales ini benar-benar mengetahui dan dia benar-benar belajar mencari dan melakukan apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Sama halnya bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam terang, marilah kita mencari dan melakukan apa sih yang sebenarnya Kristus mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kehendak Kristus dalam kehidupan kita berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam segala cara yang kita lakukan untuk kita bisa hidup di dalam terang, marilah kita melakukannya itu dengan selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai ketika kita telah hidup di dalam terang, kita masih terus ingin hidup dalam kegelapan. Karena ketika kegelapan telah ditelanjangi Kristus menjadi terang melalui karya penebusan, maka sekarang hidup kita adalah hidup di dalam terang. Marilah kita bersama-sama belajar untuk terus menghidupi hidup kita di dalam terang, agar kemuliaan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika Tuhan boleh mengajarkan kami untuk kami boleh hidup di dalam terang. Dan biarkan Tuhan kami boleh terus belajar untuk bertumbuh di dalam terang Bapa. Dan biarkan terang-Mu boleh terus percaya atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Dan biarkan segala aktivitas kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore. Lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu kita ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu pagi kita ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu kita berjumpa di ibadah sore, ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau serahkan kehidupan kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang tuntun dan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap doa dan permohonan ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.